gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kalau kamu sampai ngeklik video ini, itu mungkin berarti kamu sedang mengalami atau mungkin pernah mengalami yang namanya overthinking. Overthinking ini rasanya emang unik kali ya, karena terkadang ketika kita lagi mengalaminya, rasanya susah banget buat kita bisa ngatasinnya. Hal yang kita pikirkan pun macam-macam, mulai dari mikirin masa lalu, mikirin yang sedang terjadi, sampai mikirin entar masa depan kita gimana ya. Banyak banget sebabnya yang bisa menimbulkan pikiran-pikiran sampai seperti ini. Mungkin entah itu karena sakit hati, rasa malu, atau mungkin perasaan cemas yang kita miliki. Kalau misalnya menurut pengalamanku pribadi, overthinking ini bisa menjadi sebuah kebiasaan yang buruk kalau misalnya berketerusan. Kenapa? Karena ini emang bener-bener akan ngefek ke mood kita seharian yang sampai akhirnya rutinitas kita bisa aja terganggu. Yang tadinya kita produktif bisa aja jadi nggak produktif. Yang tadinya kita happy bisa aja jadi nggak happy dan seterusnya. Nggak cuman kondisi mental, tapi kondisi emosi sama kondisi fisik juga bisa terganggu sampai akhirnya tidur kita pun juga bisa aja nggak nyenyak. Tapi tenang aja, kalau misalnya kamu lagi overthinking, aku yakin kamu nggak sendirian karena aku pun dan banyak banget orang di luar sana pasti pernah atau lagi ngalamin overthinking. Dan semoga setelah nonton video ini kita bisa mengurangi rasa overthinking kita bareng-bareng ya. Nah, jadi bagi kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, welcome. Nama aku Rama Satya. Mungkin kamu pernah lihat aku di sosial media lainnya dengan username @productivityboy. Dan di channel ini aku akan membahas segala hal seputar self development dan human potential. Jadi kalau kamu suka seputar produktivitas, seputar filosofi, atau mungkin seputar psikologi, aku jamin channel ini akan cocok banget buat kamu dan kamu akan suka video-video yang akan ada di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe ya. So, tanpa panjang lebar kita akan lanjut ke pembahasan kita, gimana caranya sih supaya kita tuh bisa stop overthinking. Let's get it! Penyebab manusia suka overthinking. Overthinking ini seringkali datangnya tuh nggak hanya sekali dua kali. Tapi realitas sedihnya ini tuh bisa datang berkali-kali ketika kita memikirkan sesuatu atau situasi yang sama hingga membawa pengaruh buruk ke diri kita sendiri dan mungkin sekitar juga. Pengaruh buruknya apa aja tuh? Banyak banget macamnya. Mulai dari nggak mood makan, nggak fokus kerja, sampai mungkin tubuh kita juga bisa sakit. Selain itu, yang sering terjadi ketika kita overthinking adalah karena kita memikirkan hal yang pernah kita lakukan di masa lalu. Entah itu kesalahan, hal yang bikin kita malu, atau mungkin apapun itu deh yang di masa lalu yang kita ungkit-ungkit, kita inget-inget sampai saat ini juga karena kita ngerasa nggak nyaman dengan hal yang pernah kita lakukan dulu. Dan kalau misalnya ini kebawa terus-terusan, bisa aja ini sampai menjadi trauma. Contohnya, si Andi punya pacar namanya Siti. Nah, si Siti ini keluarganya tuh baik banget, harmonis banget, dan orang tuanya sayang banget sama Siti. Sedangkan itu, si Andi, papa mamanya cerai, atau mungkin istilahnya broken home. Terus keluarga Andi ini kurang harmonis, di mana papa mamanya cukup cuek ke Andi. Sehingga Andi jadi selalu overthinking. Andi selalu mikir, kira-kira si Siti nanti nggak apa-apa nggak ya? Akan ada masalah nggak ya kalau misalnya nanti berkeluarga sama Andi yang keluarganya kayak gini? Apakah nanti jika menikah dengan Siti, Andi bisa bangun keluarga yang harmonis seperti Siti? Nah, ketika memikirkan skenario-skenario buruk yang seperti ini tuh yang buat kita overthinking. Padahal nyatanya mungkin aja apa yang ada di pikiran kita itu tuh nggak 100% realita yang ada di kehidupan nyata. Dan inilah yang membuat kita overthinking. Terus sekarang pertanyaannya, apa aja sih yang membuat kita tuh bisa overthinking? Kita bahas beberapa ya. 1. Kejadian traumatis di masa lalu. Sama kayak cerita Andi, penyebab dia overthinking adalah karena traumanya ketika papa mamanya cerai. Orang yang pernah ngalamin kejadian buruk atau trauma di masa lalu, apapun itu, akan lebih rentan untuk berpikir secara berlebihan. Penjelasan ilmiahnya mungkin gini, kalau misalnya contoh si Andi, karena si Andi tuh pernah mengalami yang namanya trauma, ini tuh akan meningkatkan tingkat kewaspadaan dalam otak Andi. Jadi padahal kalau misalnya ketika situasi itu lagi normal-normal aja, dia akan tetap waspada. Kenapa? Karena dia pernah mengalami trauma dari masa lalu. Bahkan setelah peristiwa buruknya sudah selesai terjadi, mungkin kalau dalam contoh Andi, papa mamanya cerai, mungkin emosi kita seharusnya sudah balik ke normal karena situasi itu sudah terjadi. Tapi rasa khawatir ini masih terbawa terus-menerus dan kejadian itu tetap diingat terus oleh Andi. Hal inilah yang membuat orang seperti Andi bisa overthinking. 2. Tekanan hidup yang tinggi. Gaji 3 juta tapi harus bayarin biaya sekolah 5 adik dan orang tua. Sandwich generation. Baru nyari kerja tapi pasangan udah ngebet mau nikah. Orang tua bangkrut nggak punya tabungan sama sekali tapi harus bayarin hutang orang tua hingga ratusan juta. Hal-hal yang aku sebutin barusan merupakan contoh dari seseorang yang mungkin mengalami tekanan hidup yang tinggi atau pressure hidup yang tinggi.
Dan kalau misalnya kita mengalami tekanan hidup yang tinggi seperti ini akan membuat kita lebih rentan terhadap overthinking. Ini bisa terjadi karena orang yang mengalami tekanan yang tinggi ini itu tuh selalu berpikir dalam otaknya, gimana ya cara kita bisa menyelesaikan solusi tersebut, gimana ya cara kita agar bisa keluar dari tekanan ini. Bahkan lebih parahnya, kalau kita punya tekanan hidup yang tinggi dan ditambah lagi oleh trauma, ini akan bisa membuat overthinking kita jadi lebih berlebihan dan akhirnya stres banget. 3. Gak fokus ke solusi. Overthinking itu tuh kebalikannya dari mencari solusi. Dimana kalau dengan mencari solusi dan melakukan solusi tersebut kita akan mengurangi masalah, kalau dengan overthinking kita tuh justru mengamplifikasi masalah kita. Contoh orang yang lagi overthinking. Aku harap nilai ujianku 100. Bisa nggak ya? Ntar kerjaan aku gimana ya komennya dari bos? Jelek nggak ya? Duh, badan aku gendut juga. Kok bisa gendut ya? Makan apa aja ya aku? Contoh orang yang nyari solusi. Nggak tau lah ntar nilainya berapa. Habis ini lanjut belajar lagi aja biar supaya nilainya bagus nanti. Kerjaan dibilang bagus, bersyukur. Kalau jelek ya berarti harus evaluasi lagi apa yang kurang. Pantes, gara-gara nggak pernah olahraga ya jadi gendut. Sekarang mulai rutin deh olahraga, sore ini siap-siap buat jogging. Dari 2 skenario yang kita bahas barusan, beda banget ya. Satu tuh fokus banget di masalah, dan satu tuh sangat fokus di solusi. Jadi kalau misalnya kita mau mengurangi overthinking kita, mungkin kita harus lebih fokus ke solusi daripada ke masalahnya. Nanti cara-cara gimana kita bisa keluar dari overthinking akan kita bahas di akhir video. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu, overthinking itu sebenarnya baik atau buruk sih? Sesuai namanya, overthinking. Apapun itu yang berlebihan, seringkali ya buruk buat kita. Seperti apapun yang kekurangan juga pasti buruk buat kita. Yang namanya overthinking, berpikir secara berlebih, ya kan ada kata over ya di depannya. Ya berarti mungkin aja ini adalah hal yang buruk buat kita. Pertanyaannya, kalau misalnya ini adalah hal buruk, seburuk apa sih overthinking buat kita? 1. Dampak pada gangguan mental. Pertama, overthinking meningkatkan peluang kita untuk punya gangguan mental. Terdapat sebuah studi di 2013 yang diterbitkan oleh Journal of Abnormal Psychology yang mengatakan bahwa terlalu memikirkan kesalahan masa lalu bisa meningkatkan resiko gangguan mental. Mungkin seperti patah hati, ditolak pekerjaan, sampai ditinggal orang yang kita sayang. Akibatnya, kita mungkin jadi terus memikirkan hal tersebut. Dan hal ini itu bisa meningkatkan peluang kita untuk terkena gangguan mental. 2. Sulit menyelesaikan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang overthinking merasa bahwa mereka mencoba memahami dan memecahkan masalah mereka. Sayangnya, walaupun kita mencari solusi terhadap masalah kita, ketika kita lagi dalam kondisi overthinking, ini tuh justru malah mengganggu kemampuan decision making dan problem solving kita. Studi eksperimental ini menunjukkan bahwa orang yang overthinking mendorong mereka untuk menilai masalah mereka sebagai sesuatu yang berlebihan dan nggak bisa dipecahkan. Misalnya, mungkin kita pernah overthinking ketika kita ditimpa suatu masalah. Contoh, misalnya kita mau pergi untuk melakukan sebuah meeting yang penting, ingin ketemu seseorang yang penting, tapi kita lupa untuk membawa materi yang harus kita presentasikan. Nah, ketika kita overthinking, kita malah justru bukan mencari solusi, malah mengamplifikasi masalah-masalahnya tersebut. Nah, oleh karena itu kita jadi akan kesulitan untuk mencari solusi yang harusnya kita bisa lakukan. 3. Kualitas tidur terganggu. Overthinking ini mengganggu kualitas tidur. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kekhawatiran akibat overthinking dan kualitas tidur. Karena ternyata overthinking merupakan penyebab utama seseorang tuh susah tidur. Nah, tentunya kalau misal overthinking sampai membuat kita susah tidur, ini akan berdampak buruk banget buat kesehatan kita dan produktivitas kita. Karena kita tahu ya, kalau misal tidur kurang, wah itu dampaknya udah banyak banget. Mood jadi nggak enak, kita jadi susah fokus, kekebalan tubuh kita juga menurun, dan ya kita jadi gampang marah-marah lah sehari-hari. Nah, oleh karena ini kita udah tahu overthinking itu tuh dampaknya buruk banget buat kehidupan kita secara general, entah itu mental, emosional, fisikal, dan banyak banget gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita untuk stop overthinking? Sekarang akan kita bahas. Jadi ini adalah 3 teknik ampuh untuk stop overthinking. 1. Melatih pernapasan. Pernafasan yang aku maksud di sini itu bukan pernafasan di Demon Slayer ya. Percaya nggak kalau misalnya aku bilang, apabila kita bisa mengatur pernafasan kita, maka 99% permasalahan kita dalam hidup itu akan hilang. Mungkin kamu nggak percaya, tapi coba deh kita pikir-pikir. Ketika kita mengalami masalah, yang penting itu tuh bukan masalahnya. Yang harus jadi fokus kita itu adalah cara kita untuk merespon terhadap masalah tersebut. Nah, respon yang kita berikan terhadap masalah tersebut itu tuh sangat diregulasi oleh emosi kita. Nah, sekarang coba kita perhatikan, ketika kita mengalami emosi yang negatif, atau mungkin emosi yang positif juga deh, apa yang akan berbeda dalam tubuh kita? Pernafasan kita kan? Kalau misalnya kita lagi sedih, stres, marah, emosi, atau apapun itu, emosi negatif, pernafasan kita akan jadi apa? Akan jadi cepet banget dan akan jadi dangkal banget. Sedangkan kalau misalnya kita lagi rileks, kita lagi tenang, kita lagi berdamai dengan diri kita sendiri, pernafasan kita akan jadi
Iya kan? Akan jadi dalam banget dan akan jadi lama banget. Nah, itu adalah fungsi dari pernafasan, sepowerful itu. Apabila kita bisa meregulasi pernafasan kita akan bisa meregulasi emosi kita. Nah, ini juga bisa diterapkan ketika kita lagi overthinking. Kita bisa menggunakan yang namanya breathing technique. Salah satu breathing teknik favorit aku adalah yang namanya boxed breathing. Di mana boxed breathing ini juga punya nama lain, yaitu 4-4-4-4 breathing. Kenapa? Karena di sini kita tarik nafas selama 4 detik, tahan nafas selama 4 detik, buang nafas selama 4 detik, dan tahan nafas selama 4 detik. Dan kita bisa mengulangi ini terus-menerus sampai akhirnya kita merasa tenang. Jadi lain kali kalau misalnya kita lagi overthinking, cobain deh box breathing ini. Aku jamin pasti kita akan jadi lebih tenang. 2. Fokus sama hal yang bisa dikontrol. Mungkin ini udah sering banget ya orang-orang bahas dan mungkin kamu juga udah tahu juga. Tapi aku ingin mengingatkan kamu terhadap hal ini karena menurut aku sangat penting dan sangat mudah untuk dikatakan. Tapi ketika kita harus mempraktekannya cukup sulit. Karena kita tahu ya kalau misalnya dalam dunia ini itu tuh ada 2 tipe hal. Hal yang bisa kita kontrol dan hal yang kita nggak bisa kontrol. Dan seringkali stres itu tuh muncul karena kita tuh terlalu fokus ke hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita tuh ingin mencoba mengontrol hal yang kita justru nggak bisa kontrol ini. Karena kita mencoba untuk kontrol tapi kita tahu kita nggak bisa kontrol, ya makanya timbul stres, timbul overthinking. Nah, jadi daripada kita menyalurkan energi kita dan menghabiskan energi kita ke hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, yang cuma akhirnya jadi bikin kita capek, mendingan kita fokusin energi kita ke hal yang kita bisa kontrol. Supaya hal-hal yang kita bisa kontrol ini itu tuh kita bisa maksimalin dan kita bisa menurunkan dampak negatif dari hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Contohnya apa? Kalau misalnya nilai ujian kita jelek, ya kita jangan pikirin, aduh nilai ujian gue jelek gimana ya? Ya kan udah nggak bisa diganti. Yang kita bisa lakukan apa? Ya udah belajar aja lagi. Ini yang kita bisa kontrol supaya ujian berikutnya nilai kita bagus. 3. Cobalah berlatih mindfulness. Mindfulness adalah keadaan di mana kita itu sedang fully aware atau sepenuhnya sadar terhadap apa yang sedang terjadi di masa ini. Jadi bukan di masa depan, bukan di masa lampau, tapi di masa ini. Karena seringkali overthinking itu tuh juga terjadi karena kita terlalu fokus ke masa depan atau mungkin selalu benar-benar mempermasalahkan masa lalu atau mengingat-ingat masa lalu. Dengan berlatih mindfulness, kita jadi bisa mengurangi overthinking karena otak kita akan fokus dengan apa yang sedang terjadi dan ini tuh bisa kita kontrol, bukan overthinking kemana-mana terhadap sesuatu yang telah terjadi atau akan terjadi. Mindfulness itu ibaratnya tuh kayak live now, hidup sekarang, bukan kemarin dan bukan besok. Fokuslah ke apa yang sedang terjadi. Misal, kalau misalnya kita lagi makan, ya nikmatin aja makanannya. Nggak usah mikirin, ntar habis ini kita bakal ngapain ya, nanti sore ngapain ya, nanti malam ngapain ya, sama siapa ya. Jadi fokus aja ke apa yang kita sedang lakukan sekarang. So that is it. Dan kalau misalnya kamu udah sampai nonton ke detik ini, congrats, karena semoga setelah kamu nonton video ini, overthinking kamu bisa semakin berkurang. Dan kamu jadi tahu hal-hal apa aja yang kamu bisa lakukan ketika nanti kamu overthinking atau mungkin sekarang lagi overthinking, bisa langsung dipraktekin supaya kita jadi merasa lebih baik lagi. Kalau misalnya kamu suka video ini, jangan lupa di like supaya bisa membantu dewa algoritma YouTube untuk menyebarkan video ini ke orang-orang lain, dan jangan lupa di share juga kalau misalnya kamu merasa ini bermanfaat. Dan terakhir, jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video lain-lainnya. Dan satu lagi aku sampai kelupaan, kalau misalnya kamu punya request untuk topik yang bisa kita bahas di video selanjutnya, jangan lupa kasih di komen ya supaya kita nanti bisa lihat dan kita bisa bahas di next video. So that is it. Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next one. Let's get it!